Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Materi kita pada kesempatan ini adalah sejarah Mawaris. Sejarah Mawaris yang akan kita lihat adalah sejarah Mawaris pra-Islam, ya. Sejarah Mawaris sebelum datangnya Islam, atau sering kita menyebut pada masa jahiliyah, ya, pada masa jahiliyah. Baik, kita akan melihat asas kewarisan sebelum datangnya Islam itu mengacu kepada dua hal, ya. Itu mengacu kepada dua hal saja. Yang pertama, mereka bisa mendapatkan warisan karena faktor keturunan. Kemudian yang kedua, mereka bisa mendapatkan warisan karena faktor sebab, ya. Nanti akan kita bahas satu persatu apa saja yang masuk kepada faktor keturunan dan kemudian apa saja yang masuk kepada faktor sebab. Yang pertama, asas kewarisan itu berdasarkan faktor keturunan, ya. Hanya saja faktor keturunan ini terkhusus sebelum datangnya ajaran Islam. Orang-orang Arab itu memberikan warisan kepada anak laki-laki yang sudah dewasa, ya. Jadi anak perempuan itu tidak bisa mendapatkan warisan. Yang bisa mendapatkan warisan adalah anak laki-laki yang sudah dewasa. Anak laki-laki yang belum dewasa pun tidak dapat. Mungkin salah satu faktornya adalah orang-orang Arab itu mata pencariannya adalah berdagang, kemudian menjarah, kemudian kadang harta rampasan perang, sehingga untuk melakukan semua ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa, terkhusus laki-laki yang sudah dewasa. Sehingga orang-orang perempuan kaum Hawa itu dalam masa pra-Arab mereka tidak bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, ya, faktor kekerabatan. Ya, faktor kekerabatan. Saudara, ya. Seorang janda tidak bisa mendapatkan warisan dari suaminya. Ya, seorang janda, seorang istri tidak bisa mendapatkan warisan dari suaminya. Maka yang bisa mendapatkan siapa? Saudara laki-laki suaminya. Karena perempuan itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Karena perempuan itu menurut mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Berperang tidak, menaiki kuda saja tidak, ya. Mengangkat senjata tidak. Semua itu dilakukan oleh laki-laki. Oleh karena itu, laki-lakilah yang berhak untuk mendapatkannya. Faktor kekerabatan, seorang istri tidak bisa mendapatkan warisan dari suaminya. Karena menurut mereka perempuan tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kepada siapa lari warisan itu? Kalau punya anak yang sudah dewasa, mungkin kepada anaknya. Kalau tidak ada, mungkin ke saudara suaminya yang laki-laki yang sudah dewasa, seperti itu. Kemudian ada namanya pengangkatan anak, ya, pengangkatan anak, ya. Sebelum Islam, orang-orang Arab itu, walaupun sesudah Islam, ya,
pengangkatan anak itu sering dilakukan oleh orang-orang Arab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat Zaid bin Harisah. Kemudian Huzaifah pernah mengangkat Salim, ya, ketika Islam belum datang, ya, sehingga turun surat Al-Ahzab, ya, kalau tidak salah ayat 5. Ud'uhum biabaihim, ya, panggillah mereka itu dengan panggilan bapak-bapak mereka, ya, karena Rasulullah pernah menyebut Harisah bin Muhammad, ya, Harisah bin Muhammad. Sementara Zaid bin Harisah itu adalah Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat Al-Ahzab ayat 5 kalau tidak salah. Ud'uhum biabaihim. Panggillah mereka itu dengan panggilan bapak-bapak mereka. Wa huwa aqsatu 'indallah, karena itu lebih adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak angkat itu pada masa jahiliyah bisa mendapatkan warisan dari bapak angkatnya ketika dia dewasa. Dan rata-rata orang Arab itu mengangkat anak adalah, ya, mereka yang sudah dewasa, karena bisa membantu, ya, bisa membantu mereka, ya, mungkin dalam berdagang, dalam berperang, karena kebiasaan orang-orang Arab itu adalah berperang, saling menguatkan suku dan kabilah, ya. Kabilah yang makin kuat, merekalah yang berkuasa. Kemudian yang terakhir, kebiasaan dari orang-orang Arab pra-Islam, mereka membagikan warisan berdasarkan janji ikatan prasetia. Nah, ini sebab tadi, ya. Sebab janji ikatan prasetia. Ikatan janji prasetia itu apa? Ada seorang laki-laki mengucapkan ikatan janji kepada laki-laki yang lain. Bunyi ikatan janjinya itu biasanya, ya, bunyi ikatan janjinya itu biasanya darahku darahmu, ya, darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, ya, perjuanganku perjuanganmu, ya, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mewarisi hartamu, aku mewarisi hartamu, ya. Kamu mewarisi hartaku dan aku mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena aku, dan aku dituntut darahku karena kamu. Dan diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku. Aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu. Itulah ikatan janji antara seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain pada masa pra-Islam. Dengan perjanjian itu, mereka bisa mewarisi antara satu harta dengan harta yang lainnya. Baiklah, mungkin ini sekelumit sejarah singkat tentang kewarisan pra-Islam, terkhusus pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa memahaminya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.